Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mendapatkan salam dari calon pemain naturalisasi Shane Patinama. Melalui unggahan akun Instagram @muhammadiryawan84, terlihat Shane Patinama duduk dan menyapa Iwan Bule. "Halo Pak Ketua Umum Muhammad Iryawan, apa kabar? Saya harap kita bisa bertemu. Saya tak sabar bisa bermain di Timnas Indonesia. Kita Garuda," kata Shane Patinama dalam sebuah potongan video dikutip dari Instagram Muhammad Iryawan. Dalam unggahannya tersebut, Iwan Bule juga menjelaskan kalau dirinya mendapatkan undangan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menghadiri rapat bersama Komisi 10 DPR RI. Tentunya agenda ini untuk membahas proses naturalisasi Shane Elian Jai Patinama. Naturalisasi Shane Patinama untuk Timnas Indonesia siap mulai diproses. Kali ini Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan siap memberikan keterangan kepada Komisi 10 DPR RI Selasa 8 November 2022. Proses Shane Patinama dilakukan sedikit terlambat dibanding dua pemain lainnya yakni Sandy Walsh dan Jordi Amat. Setelah menunggu, akhirnya ada kabar baik karena setelah dokumen bek asal Belanda itu masuk, akhirnya DPR RI segera memulai alurnya untuk proses naturalisasi pemain yang saat ini memperkuat Viking FK tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan yang mengatakan mendapat undangan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora terkait naturalisasi. Para pemain Timnas U20 Indonesia dibuat kepayahan usai menjalani latihan fisik pada sesi pagi di Turki. Meski masih mengalami penundaan untuk berangkat ke Spanyol, Timnas U20 Indonesia kembali menggeber latihan di Turki. Para pemain Timnas U20 Indonesia diwajibkan untuk berlari bolak-balik, tapi dengan menggendong seorang pemain. Selain itu, mereka juga diwajibkan untuk berjalan dengan tangan dibantu oleh seorang pemain yang akan memegangi kaki kawannya. Tentu, ada beberapa pemain yang sampai harus diberi semangat oleh Sinteyong dan staf pelatih lainnya pada sesi tersebut untuk tetap bertahan sampai tuntas. Sesi latihan pagi itu ditutup dengan kondisi para pemain Timnas U20 Indonesia yang sangat kelelahan. Terkait assist melalui skema lemparan ke dalam, Robby Darwish menjelaskan jika teknik lemparan ke dalam sudah dilatih sejak lama, bahkan saat dia masih berada di sekolah sepak bola atau SSB. Lemparan jauh dari kecil sudah bisa. Awalnya dari kompetisi Magma 2010 kalau tidak salah. Robby main pertama dalam kompetisi ada bola out. Robby coba ambil langsung coba throw in ke gawang. Taunya nyampe, kata Robby Darwish dalam laman kompas.com. Robby menambahkan jika sejak SSB dia terus berlatih akurasi lemparannya. Terbukti alhamdulillah dari throw in ini jadi banyak terjadi gol. Jadi terbilang assist lemparan. Jadi ini lebih ke belajar sendiri supaya lemparan jauhnya tidak cuma asal jauh saja, ujarnya. Timnas Indonesia memang diharapkan mampu mengakhiri paceklik prestasinya dengan menjuarai ajang Piala AFF 2022 sebagai gelar pertamanya. Namun ambisi tersebut tampaknya harus sedikit dipendam oleh Timnas Indonesia apabila melihat berbagai rintangan yang menjegal untuk menjuarai Piala AFF 2022. Pertama, terhentinya perputaran kompetisi sehingga Sinteyong akan kesulitan memantau perkembangan para pemainnya karena kompetisi Liga 1 2022-2023 tidak bergulir. Kedua, kondisi kebugaran pemain yang bermasalah. Kondisi inilah nantinya yang akan menyulitkan para penggawa skuad Garuda untuk meraih performa terbaiknya. Dan yang terakhir adalah seretnya proses naturalisasi pemain. Sejumlah nama pemain keturunan yang tengah diproses untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia belum juga tuntas sampai saat ini. Timnas Indonesia masih terlihat adem ayem saja saat tim-tim pesaing di Piala AFF 2022 sudah mengumumkan jadwal uji coba sebelum turnamen utama. Timnas Indonesia baru mengumumkan jadwal TC atau pemusatan latihan jelang Piala AFF 2022 yang akan diadakan di Bali. Namun masih belum ada wacana lawan dari Timnas Indonesia pada laga uji coba menjelang Piala AFF 2022. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM telah merilis dua calon lawan Timnas Malaysia untuk persiapan jelang Piala AFF 2022, yakni Kamboja dan Maladewa. Sementara itu, Timnas Thailand sudah membuat program bagi Timnas senior mulai November sampai 18 Desember. Akan ada dua pertandingan pemanasan untuk persiapan sebelum turnamen antara 13 November dan 18 Desember.
Timnas Indonesia adem ayem jelang Piala AFF 2022. Di sisi lain, rival utama mereka Vietnam justru diketahui bakal menjajal juara Liga Champions 96-97 Borussia Dortmund jelang Piala AFF 2022. Namun sampai saat ini belum ada kepastian siapa yang bakal jadi lawan uji coba Timnas Indonesia saat ini. Terakhir, Timnas Indonesia menggelar uji coba 2 kali pada FIFA Matchday September 2022 silam melawan Curaçao. Akan tetapi laga itu dirasa sudah terlalu lama, sedangkan Piala AFF 2022 hanya tinggal 1 bulan lagi. Klub Indonesia Bali United menebar kode untuk merekrut striker timnas Uruguay Luis Suarez menjelang dilanjutkannya Liga 1 2022-2023. Lirikan Bali United untuk Luis Suarez itu terjadi di tweet @Fabrizio Romano yang berkicau jika Luis Suarez menyampaikan perpisahan dengan klub nasional Montevideo, klub masa kecilnya. Tweet itu pun dicolek oleh akun Bali United dengan hanya memberikan emotikon mata melirik. Sebelumnya, ex-penyerang Ajax dan Liverpool itu pamit dari klub nasional dan ingin fokus bela Uruguay di Piala Dunia 2022 Qatar. Ini perpisahan. Saya tidak akan bermain di sini lagi, tetapi saya akan kembali ke klub di beberapa titik, kata Suarez sambil menangis, dikutip dari ESPN. Kini mantan bintang Barcelona itu dilaporkan menjadi target klub MLS. Son Heung-min terancam absen di Piala Dunia 2022 karena cedera. Terkait hal ini, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyemangati juru formasi Korea Selatan Paulo Bento. Son Heung-min menderita patah tulang di sekitar matanya ketika bertanding untuk Tottenham Hotspur di Liga Champions 2022-2023 pada 2 November 2022. Pemain 30 tahun itu lalu mendapatkan tindakan operasi pada 4 November 2022. Situasi ini membuat Shin Tae-yong turut berkomentar. Ia percaya pelatih Korea Selatan Paulo Bento telah menyiapkan antisipasi jika Son Heung-min tidak bisa bermain. Jika Son Heung-min tidak dapat bermain, Korea Selatan membutuhkan motivasi untuk menyatukan tim, terang Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menceritakan pernah ada dalam situasi Paulo Bento saat Piala Dunia 2018. Sejumlah pemain Korea Selatan gagal bermain di Piala Dunia 2018 karena cedera seperti Kim Min Jae. Persis Solo mendapatkan undangan dari klub kaya raya Malaysia Johor Darul Takzim untuk beruji coba 2 kali dan menggelar training camp di Johor. Persis Solo akan berada di Johor pada 9-18 November 2022. Selain uji coba dan training camp, tim berjulukan Laskar Samber Nyawa itu juga bakal melakukan studi banding. Studi banding Persis Solo ke JDT mencakup riset tata kelola klub, infrastruktur pendukung, sistem akademik dan manajerial JDT. Laskar Samber Nyawa menganggap banyak pelajaran yang bisa didapatkan terkait pengelolaan klub profesional dalam industri sepak bola modern dari JDT. Dalam kunjungannya ke Johor, Persis Solo akan memboyong 26 pemain beserta segenap tim pelatih dan ofisial yang akan bertolak pada Selasa 8 November 2022. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.